Bisa, sorry bekas syuting yang kemarin. Ini yang nanya-nanya ke saya beberapa kawan-kawan itu mengenai drone. Drone yang apa, gimana drone? Bisa nggak drone ini dihubungin sama pandemik coronavirus atau COVID-19 ini? Sebetulnya, udah ngerekam. Sorry. Jadi gini, untuk menghubungkan ini gimana ya memanfaatkan drone untuk pandemik COVID-19 atau coronavirus ini. Kalau Anda ingin memaksimalkan gimana nih drone bisa membantu kita komunitas drone bisa membantu gitu, siapkan 3 buah drone yang berbeda. Yang satu adalah drone untuk survei, yang penting dia berkamera. Yang kedua, drone yang bisa mendeteksi suhu panas badan manusia. Ada Mavic Thermal sama Parrot Anavi Thermal ada. Yang ketiga adalah drone yang buat nyiram sawah itu, untuk menyemprotkan disinfektan. Mungkin Anda tanya, terus gimana pelaksanaannya? Jadi gini, kalau Anda benar-benar ingin membantu proses dari antisipasi virus corona ini, jadi urutannya gini, yang pasti harus wajib, sangat wajib, karena akan menyemprot disinfektan, sangat wajib. Tidak boleh ada manusia, hewan, ikan, kolam pun jangan, mati nanti. Bersihin, evakuasi. Area itu dievakuasi dulu. Kalau udah bersih, maksudnya udah nggak ada manusia di sekitar situ, kasih range berapa meter persegi, berapa puluh atau berapa ratus meter persegi. Sudah nggak ada manusia, terbangan dulu yang drone kamera biasa. Jadi dia fungsinya untuk survei secara visual biasa. Sudah aman belum? Sudah aman. Oke. Berikutnya adalah drone thermal. Drone thermal itu untuk melihat di dalam bangunan, apakah masih ada manusia di dalam rumah, apakah masih ada binatang di dalam kandang. Itu pakai drone thermal, terbang rendah gitu. Ini pun terbang rendah nggak apa-apa, drone thermal terbang rendah nggak apa-apa. Scan, dicari. Mana nih? Masih ada manusianya nggak? Masih ada hewannya nggak? Karena sangat berbahaya pemirsa. Virus corona saat ini diteliti oleh peneliti dari WHO atau dari mana itu sudah dibilang bahwa virus ini bisa menyebar melalui udara dari droplet yang mengering di udara, belum sempat jatuh tapi dia mengering di udara. Maka dia akan jadi Anda harus hati-hati, benar-benar harus dievakuasi. Jangan sampai gara-gara drone Anda malah semakin menyebarkan virus, jangan sampai ya. Yang terakhir adalah menerbangkan drone yang bisa nyemprot itu disinfektan tadi. Nah, ini yang harus benar-benar hati-hati. Yakinkan semua tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada apa-apa di area itu aja. Dan dikasih range lagi lebih luas lagi untuk hembusannya. Karena gini, kalau drone disinfektan Anda terbangkan terlalu tinggi, Anda akan menyemprot genteng. Tidak ada orang bersin di atas genteng, tidak ada orang buang dahak di atas genteng. Di atas genteng nggak ada. Lebih parah yang di bawah. Hembusannya ini kan kenceng ya, hembusan baling-baling. Ini aja udah kenceng, yang sekecil ini apalagi yang gede. Anda tahu nggak sih gedenya seberapa? Saya tunjukin. Oke? Saya tunjukin seberapa besar drone itu. Kalau pada mau lihat drone yang besarnya itu sebenarnya bukan punya saya. Nggak kelihatan ya kalau saya tahu. Iya masih. Tuh kan mencegah pakai masker. Mencegah itu buat yang sakit. Oh gitu ya. Buat yang sakit. Yang sehat nggak usah. Ini loh. Bentar ya, kantongin kunci mobil. Jadi, kenapa saya bilang harus steril kalau mau nerbangin ini? Karena baling-balingnya ini loh, baling-balingnya. Nih. Tangan saya tuh loh, separuhnya baling-balingnya. Ini separuhnya lagi segini, jadi satu lengan ini baling-baling. Itu masnya itu besar. Masnya itu besar di sini, kelihatannya kecil. Gara-gara memang drone-nya besar. Jadi ini Motodoro. UMM. Iya, punya UMM. Belinya di kita. Ini punyanya, kok ada deketin. Ini punyanya UMM, ada stikernya. Dan produksi dari Motodoro. Nah, Motodoro ini yang Mas Hadisnya biasanya Halo. Sponsor. Kalau saya ada acara. Teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang drone custom. Iya, custom. Terutama custom.
jagoannya. Sip pokoknya. Ini termasuk custom juga. Loh, ini kok ada gini nih, kayak koper Mas. Apa? Oh, ini buat nyetekin, nguatin armnya. Jadi masing-masing arm ini dia ada 2 pengait. Ada satu di atas ini sama satu di bawah sini ada. Ini tadi terbangnya berapa? Ketinggian berapa sih? Terbang ketinggian mungkin sekitar 20 sampai 40 meter tergantung kondisi di lapangan. Yang jelas terbang saya di atas pohon dan di atas gedung. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, apa iya bisa Disinfektan. disinfektan. Itu sampai ke bawah. Bisa jawabannya. Faktor utamanya karena hempasan angin dari propeller. Ya. Oh, gitu. Ini benar kata Pak Deka, ini kenceng banget. Sehingga kalau kita terbangnya rendah, itu udah kayak penyapu jalanan dah. Oh, Itu satu jalan udah bersih pasti dari debu kalau jalan rendah. Nah, makanya harus tinggi. Supaya apa? Supaya debu-debu nggak berterbangan, supaya juga ya satu sisi kita kalau terbang tinggi di atas obstacle, ada gedung, ada pohon, kita juga aman. iya, iya. Wah, iki larang. Ini Innova dapat, jangan di atas kerumunan. Itu penting. Jangan di atas kerumunan. Apalagi terbangnya rendah di atas kerumunan. Mau Wah, mati. Ya sebagai pilot drone ya harusnya tahu lah ya. ya harusnya nggak tahu. Jangan. Kalau Sama pilot drone nggak tahu gitu ya jangan jadi pilot drone. Kalau saya ngomong lah ya, mungkin Masnya nggak berani ngomong. Kalau saya bilang gitu, kalau nggak ngerti itu jangan nerbangin drone. Anu dulu aja, naik motor dulu. sama kayak ada orang nyetir motor naiknya di trotoar. Sama. Sama. Sis. Tangkinya di mana, Mas? Tangki. Tangki ada di bawah sini. Oh. Jadi ini tangki, kemudian sini ada pompa. Nah, pompa, terus pompa ini masuk ke sprayer. Sini ada 4 masuk. Oh, ini sprayernya. Terus di depan sini, Depannya yang merah ya? depannya yang merah. Di sini ini kamera FPV. Ini range finder. Apa ya, lidar ya, pokoknya yang di peret gitu itu kan ada buat lidar sensor ultrasoniknya. Oh iya. Ya, itu position hold, altitude holdnya. Remote-nya nggak kayak drone-drone aerial kamera-kamera itu enggak. Jadi beda memang sama yang di DJI dan sebagainya kan, terutama di gasnya ini Pak. Iya. Ini dia loss. Ini yang biasa dipakai untuk teman-teman yang racer itu biasanya pakai Ya, ini. betul. Jadi main throttle naik turun, Naik turun. bisa ngimbangin. Kalau kebablasan hilang, kalau Kalau kurang, telat jatuh. Tapi ini enggak. Ini jangan dicoba di sini. Jangan tapi dicoba. ini ada altitude-nya ya. Position Maksudnya- hold, altitude hold ada. Oh, jadi ini dia biarpun model throttle kayak racing tapi dia masih bisa nahan. Ya. Supaya nggak bablas ke bawah. Kalau mau tahu dalamannya, Oh, boleh lihat dalamannya? tak masalah. Oke, jadi ini ada GPS. Jadi semua kita taruh di dalam, keamanan sih ya. Jadi karena kita banyak mainnya dengan air, Iya. ya kan Pak. Jadi nggak menutup kemungkinan spray ini dia bisa naik lagi ke atas terus kena kanopi. hujan. Oh. Terus kalau hujan kayak gini di lapangan, misalkan tiba-tiba hujan gitu, itu masih aman lah. Baterainya mana? Enggak, Baterai. maksudnya taruhnya di sini, di sini. Oh, ini Ya. 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ini anti air apa Pak ya? Ya. Itu tahan air, waterproof. Komponen elektriknya juga waterproof. Kita ada pakai 16.000. Besar banget. Baterainya itu sebesar aki motor. Oh, aki mobil malah ya. Kayak aki mobil. Nah, drone ini itu tadi sudah digunakan oleh kabupaten tadi di Sengkaling habis penyemprotan. Sempat persiapannya kayak apa tadi? Jadi tadi kita koordinasi dengan orang kecamatan setempat, dengan Pak Camat, dengan Babinsa ya. Babinsa. Nah ya, dengan Pak Babinsa supaya mensterilkan area, terutama warga-warganya jangan sampai keluar rumah dulu. Waktu drone ini beroperasi jangan sampai keluar rumah. Itu kalau kena perih di mata apa gimana? Iya Pak, Perih. kena tadi Pak. Itu air apa sih? Airnya air biasa sebenarnya. Terus dikasih kayak obat begitu. Oh, Obat apa obatnya? obat rahasia. Obat rahasia gitu. Jadi kasih obat ya,
kemudian dilarutkan, baru nanti disemprotkan. Oh, baunya kayak apa? Nggak bau dia, Oh, nggak bau. nggak bau. Nggak Berwarna, bau, berwarna. nggak berwarna juga. Oh, berarti Jadi air ya- aqua dicampur air mateng. Ya, enggak juga. Bukan air mateng. Ya air aqua dikasih obat itu gitu. Oh, gitu. Obatnya mirip-mirip kayak itu Pak, yang vitamin C terus dicemplungkan ke air terus dia Oh. larut sendiri gitu. Iya, 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 iya. Nah, obatnya seperti itu. Berapa menit tadi terbangnya? Apa maksudnya pengoperasiannya tadi itu? Tadi di tempat pertama kita sekitar 15 menit. 15 menit. Tempat kedua itu sekitar 10 menit. Terus tempat ketiga ini sekitar 10 menit juga. 3 tempat hari ini. 3 tempat di yang berdekatan apa berjauhan? Tetanggaan sih. Oh, tetangga. Jadi evakuasinya mudah ya. Iya. Jadi Nah, benar- kebetulan di dua lokasi ini ada dua lokasi, yang tempat kedua dan ketiga itu adalah lokasi yang memang disterilkan oleh pemerintah. Oh. Gitu. Jadi sudah kosong gitu. Kita tinggal koordinasi dengan pengelola tempat. Memang sudah nggak ada orang di sana. Iya. Ya, koordinasinya jauh lebih mudah daripada yang tempat pertama. Tempat pertama itu kan karena pemukiman, Iya. terus saya diharuskan untuk terbang di atas rumah-rumah orang seperti itu. Itu saya minta supaya satu, tidak ada orang yang keluar rumah pada saat saya menerbangkan. Tempat saya take off dalam radius 10 meter tidak boleh ada orang. Nggak boleh ada orang. Sekitarnya masnya sekitar itu take off ya. Iya, di sekitar Sekitar drone-nya drone-nya take take off. off. Ya. Radius 10 meter nggak boleh ada orang. Ya, bahkan beberapa kali tadi saya pokoknya saya nggak mau ada orang di depan saya. Semua harus ada di belakang saya. Ya ini juga bahaya. Jadi selain anginnya menimbulkan debu, menimbulkan apa juga baling-balingnya. Ini karbon ini, Pak. Karbon. Iya. Ya kayak pisau ya berarti. Iya, udah kayak pisau sudah. Buat teman-teman yang mau menerbangkan drone sebesar ini, tolong pelajari betul-betul istilah adabnya ya. Adab. Adab. Norma Normanya, iya. menerbangkannya. Nah, saya sih percaya teman-teman yang lain yang juga sudah menerbangkan ini pasti sudah punya pikiran ke sana juga. Ya. Pasti safety-nya di nomor satu kan. Kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Udah ringes-ringes semua, udah mau pada pulang. Jadi kita sekarang sudah tidak boleh berdekatan dan bersalaman. Jadi kalau sudah selesai, terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih. Social distancing. Social distancing. Jadi nggak nyentuh. Ini bentar lagi kita akan melewati tempat yang tadi oleh Mas Hadis dan Motodoro tadi nyemprot disinfektan pakai drone itu di sini. Tuh di sini nih pemirsa. Jadi di jalan raya ini terus masuk ke gang-gang itu juga. Tadi tempat apa wisata Sengkaling, terus gang ini kan Ndau ini tempatnya yang kemarin orang meninggal kena corona itu, kasihan banget. Dan langsung disterilisasi pakai drone, dan terbangnya itu tadi Mas Adis bilang harus tinggi banget karena hempasan ininya baling-baling apa angin baling-balingnya sangat-sangat kenceng. Jadi gitu pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, kok ngembun sih? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak sembarangan ya. Ingat yang pertama, kalau memang mau menerbangkan drone untuk kebutuhan semprot disinfektan di sebuah area, 3 drone itu dibutuhkan. Idealnya seperti itu, apalagi kalau yang mengadakan negara atau lembaga resmi. Drone survei kamera, drone temper thermal untuk melihat apakah masih ada orang di sekitar situ, di balik tembok, dan drone penyemprotnya itu sendiri. Dan tidak sembarangan orang boleh menerbangkan drone menyemprot. Nah, harus benar-benar yang sudah terbiasa, yang mengerti, yang sudah jam terbang tinggi, dia tahu seberapa tinggi dia menerbangkan, seberapa rendah dia boleh menerbangkan, dan yang pasti evakuasi. Itu evakuasi, jangan sampai enggak. Waduh, ini saya kalau di mobil bekal kopi sendiri, seger soalnya, kalau ambil nyetir enak. Ini kenapa jadi ngembun gini lensa saya, jadi kayak lensanya kameranya Mavic ya?